Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Pak Wardono. Gimana kabarnya Pak Jai? Alhamdulillah sehat Pak hari ini Pak. Oh iya ya. Ada apa ya Pak Jai menemui saya? Ada apa? Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Yang Pak Wardono sibuk apa betul nih Pak? Apa lagi santai ini? Lagi santai aja nih Pak Jai. Sementara tidak ada pekerjaan apa-apa, ada kegiatan apa-apa. Iya Pak Jai. Ya. Ini Pak, hari ini tadi santai nih Pak, berarti ya? Santai Pak, santai ya. Pak. Monggo Pak Wardono. Pak Jai tujuannya itu mengajak ketemu saya, mengajak ngobrol saya itu ada apa ya Pak Jai? Iya ini Pak Nyun Sewu Pak Wardono, istilahnya saya pengen ngajak ngobrol jenengan itu, saya pengen ada ide atau solusi atau saran, masukan mengenai permasalahan di kelas Pak, utamanya kegiatan olahraga. Oh, berarti Pak Jai itu ada masalah ceritanya. Iya Pak, betul. Terus masalahnya apa Pak Jai yang sedang dihadapi Pak Jai sampai rela mau mengobrol dengan saya coba Pak Jai? Nah, iya ini Pak. Jadi ceritanya kalau setiap kegiatan olahraga baik minggu 1 atau minggu 2 itu kadang ada yang tidak pakai kaos olahraga Pak. Nah, kalau ditanya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan, ya sempat tanya-tanya lah anaknya, katanya satu dari anaknya lupa, terus kedua tidak lihat jadwal, terus dari pihak orang tuanya katanya juga jarang ngasih tahu Pak. Itu Pak. Oh, berarti anak itu sering tidak memakai baju. Iya. Iya Pak, jadi betul ya kadang sebulan hampir 2 kali lah nggak pakai kaos olahraga. Alasannya lupa. Alasannya lupa. Oke. Iya. Berarti idealnya siswanya yang seperti apa yang Pak Jai inginkan? Nah, kalau yang saya inginkan dari siswa itu setiap olahraga itu pasti harus pakai kaos olahraga Pak. Kalau nggak pakai kaos olahraga nanti geraknya itu pasti kerepotan, artinya nggak leluasa karena nggak pakai kaos olahraga Pak. Itu kan kadang berarti siswa itu kan juga akhirnya santai-santai saja, nggak ikut kegiatan. Iya betul. Oke Pak Jai. Iya berarti kita ingin murid kita tuh kalau olahraga ya pakai olahraga idealnya ya Pak Jai ya. Iya Pak, pakai kaos olahraga Pak. Nah sampai sejauh itu Pak Jai sudah bikin kesepakatan kelas belum? Atau kesepakatan dalam pembelajaran? Iya. Ini kebetulan sudah Pak, alhamdulillah sudah mengadakan, sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak tersebut. Di samping itu anak-anak itu juga yang tadi tidak menggunakan olahraga, saya juga mengadakan kegiatan segitiga restitusi Pak. Artinya saya memanggil, terus saya tanya-tanya dari mulai identitas permasalahannya apa sudah saya sampaikan, termasuk anak tersebut juga dengan sadar bahwa telah melanggar keyakinan kelas, bahwa anak itu melanggar tentang keyakinan kelas disiplin.
dan akhirnya dengan kesadaran siswa atau anak itu dan itu juga anak itu sudah mulai berubah Pak, bahwa mereka setiap kali olahraga sudah pakai kaos olahraga sekarang. Iya, oke Pak Jai, berarti Pak Jai sudah melakukan semuanya ya Pak Jai ya? Ya, sudah Pak, sudah melakukan sebagai tanggung jawab saya juga kolaborasi dengan guru kelasnya agar saling memantau, saling memberitahu bahwa semuanya saling membutuhkan antara guru mapel sama guru kelas, Pak. Iya. Dari skala 1 sampai 10, nah, posisi Pak Jai untuk mencapai tujuan itu berada pada skala berapa coba Pak Jai? Nah, dari skala 1 sampai 10 ini saya paling di posisi 8 Pak, di posisi 8 iya. Ini kenapa 8 ya, saya memahami kondisinya saya harus bisa masih memperbaiki lah. Iya. Oke, berarti Pak Jai sekarang berada di posisi 8 ya. Terus posisi dari 8 itu Pak Jai pengen berada di posisi yang mana lagi? Apa sampai 10? Apa mau turun lagi? Coba. Ya, kalau dari posisi 8 saya yang namanya keinginan dan sebagai tanggung jawab motivasi itu ya pengen naik Pak. Oh, di kisaran 10 Pak, naik dengan berbagai motivasi pembelajaran dengan bantuan teman-teman, kolaborasi, dukungan dari sekolah, strateginya gitu Bapak. Oh iya. Oke. Kira-kira metode yang tadi Pak Jai gunakan ya kan, seperti apa sih, keyakinan kelas, kesempatan kelas, memberi itu sudah kayaknya anak itu sudah mencapai, sudah mengena kepada anak atau belum coba menurut Pak Jai itu? Iya, jadi strategi yang saya lakukan dari mulai ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, terus nanti ada moodful, itu yang memang harus kita tambahi Pak, perasaannya anak dalam sebelum melaksanakan itu memang bagaimana sih perasaan anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi nanti anak-anak betul-betul fokus Pak. Itu nanti tambahannya dari moodful itu, terus nanti emosi dari KSE itu yang ada 5, dari kesadaran diri, dari kesadaran sosial, ada manajemen diri, ada yang berelasi. Memang salah satu di kota itu memang kompleks Pak, makanya saya sendiri memang kadang memang harus bisa ngerem emosi Pak, karena memang kompleks sekali Pak. Iya. Sangat luar biasa sekali Pak Jai ini ya Pak Jai. Iya. Kira-kira agar tujuan tadi dan siswa menaati semua kesepakatan kelas, ya, coba Pak Jai itu mempunyai rencana yang seperti apa agar anak itu selalu menaati, selalu kalau olahraga tuh pakai kaos semua, tidak lupa. Coba apa rencana untuk mencapai tujuan itu Pak Jai? Ya, untuk mencapai tujuan itu dari yang pertama pasti menegaskan lagi Pak tentang keyakinan kelas sama anak-anak. Yang kedua berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, itu perlu. Yang ketiga ada yang namanya grup WA Pak di wali murid, itu kita juga berupaya untuk menyampaikan hal-hal itu. Di samping itu juga kita sampaikan kepada murid tersebut Pak, itu langkah-langkahnya dan
ya adalah yang perlu ditingkatkan Pak. Itu rencana kedepannya atau rencana aksi saya ketika hal seperti ini Pak. Oke. Ya baik Pak Ajai. Terus Pak Ajai itu berapa jangka waktunya untuk melaksanakan semuanya itu Pak Ajai? Kira-kira. Kalau berdasarkan strategi dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh teman-teman ya tidak lebih dari 2 minggu Pak. Karena memang itu kita harus menyampaikanlah sama teman-teman yang sejawat, terus juga sama pimpinan Pak dan Bapak Kepala Sekolah. Oke, berarti antara 1 sampai 2 minggu ya Pak Jai. 2 minggu ya. Lama-lamanya 2 minggu Pak. Oke Pak Jai. Terus kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Jai untuk melakukan semua itu Pak Jai, untuk mengingatkan anak, untuk apalagi itu agar anak itu bisa memakai kaos terus, tidak lupa. Iya coba. Ya Pak, untuk siapa yang dilibatkan? Yang pertama, 1 pasti wali murid Pak. Kedua, wali kelas. Nah, yang ketiga, komunikasi di grup. Itu 3. Keempat, otomatis kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan tokoh masyarakat dalam ini komite. Itu yang kita rangkul dalam penyusunan sebuah kebaikan Pak. Mantap Pak Jai. Oke, kita dari tadi sudah ngobrol ya Pak Jai ya. Iya Pak. Menurut Pak Jai, apa yang sudah Pak Jai dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak Jai? Dari ini alhamdulillah Pak Bartono sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita. Mudah-mudahan rencana dari kita percakapan ini bisa membuahkan hasil dan juga bisa membawa kemajuan dan nanti bisa dijadikan refleksi Pak serta contoh teman-teman, salah satunya itu Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak Jaya. Ya, alhamdulillah Pak, sama-sama Pak. Mendapatkan apa yang Pak Jai inginkan dari percakapan kita. Mudah-mudahan percakapan kita bisa membuahkan hasil dan Pak Jai bisa mengkondisikan anak-anak agar selalu memakai kaos olahraga dan bisa. Amin Pak, amin. Nah, terima kasih Pak Jai. Iya, sama-sama Pak. Kita jumpa lain waktu, kita jumpa nanti 2 minggu setelah Pak Jai penerapan ya Pak Jai ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa bercakap-cakap Pak, atau ngobrol bersama. Pak Jai. Ya. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wartono kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Jai. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Jai. Alhamdulillah. Pak Jai ini sibuk enggak ya kayaknya? Alhamdulillah, mboten Pak, ini lagi santai santai alhamdulillah. Saya ingin berbicara
atau sharing sama Pak Jai sekitar 10 lah sampai 15 menit. Saya sedang bingung Pak, saya sedang bingung menghadapi anak-anak kelas 6 yang sekarang itu kurang kompak tuh Pak. Iya. Kira-kira Nun Sewu Pak Wartono, sebelum melanjut ke percakapan, untuk perasaan dalam menyampaikan kucing sini, dan tujuannya apa Pak Wartono? Saya Pak ya, saya ingin mendapat saran Pak, masukan dari Pak Jai mengenai permasalahan yang sedang saya alami Pak Jai. Iya, kurang lebih seperti itu Pak Jai. Oh, berarti tujuannya pengen ada masukan dan saran ya Pak ya? Masalah yang tadi dihadapi oleh Pak Tono ya Pak ya? Iya. Berarti Pak Wartono itu pengen ada solusi. Kira-kira ini saya lupa. Permasalahannya apa sih Pak? Coba Pak, ini saya cerita Pak. Iya Pak Jai. Saya mau cerita kelas 6 yang ini ya Pak ya, yang baru naik Pak, kelas 5 ya, kayaknya tuh kurang kompak Pak, kurang kolaborasi antara anak laki-laki dan perempuan Pak. Kayaknya tuh ada pemisah, kadang laki-laki tuh malu Pak kalau iya sama perempuan. Ya jadi antara kerjasamanya mereka tuh berkurang Pak. Saya bingung Pak. Iya. Kira-kira dari yang tadi Pak Tono ceritakan, sebelumnya sudah ada penyampaian nggak Pak? Kayak misal mungkin keyakinan kelas atau apa sekitar sesi, mungkin permasalahan apa Pak? Sudah Pak, saya sudah bikin keyakinan kelas, dan saya sudah memberi arahan untuk saling kerjasama, untuk saling menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sudah Pak, iya. Berarti tadi Pak Tono itu memang belum ya Pak, belum bisa kerjasama saat pembelajaran ya Pak? Iya, kadang malu sih Pak anak perempuan. Oh iya ya. Itu kira-kira yang diinginkan terbaiknya Pak Tono atau idealnya Pak Tono untuk murid-murid bagaimana Pak? Saya ingin murid-murid saya, baik itu laki-laki perempuan itu bisa bekerja sama dalam pembelajaran Pak, saling berbaur ya Pak ya, saling bekerja sama lah antara laki-laki dan perempuan, karena kan kita konteksnya konteks pelajaran, jadi kita harus mengesampingkan antara itulah, harus kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk baik itu menyelesaikan tugas, baik itu pembelajaran di lapangan. Saya pengen seperti itu Pak. Tapi memang ada beberapa yang memang terganggu ya Pak. Iya. Lah ngomong-ngomong, Pak Tono itu yang sudah dilakukan agar siswa tadi Pak yang Pak Tono ceritakan itu bagaimana Pak? Cara ada nggak cara penyelesaiannya Pak dari yang tadi Pak Tono cerita Pak? Iya. Gini Pak Jai, saya sudah berusaha membuat tugas Pak Jai ya, campur Pak Jai antara laki-laki dan perempuan, kan, agar mereka bisa bekerja sama, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Saya kadang mencampurlah antara laki-laki dan perempuan agar mereka bisa bekerja sama Pak Jai. Kurang seperti itu Pak Jai. Berarti sudah mencoba beberapa metode kayak mungkin diskusi gitu Pak, atau bahas kelompok. Nah dari sekian
nilai katakan Pak yang dari 1 nih sampai 10. Kira-kira Pak Tono itu di posisi yang mana Pak kira-kira Pak? Kalau saya menilai ya Pak ya, saya mungkin berada di angka 6 kayaknya Pak. Ya. Apa itu terlalu kecil Pak? Apa memang terlalu banyak kendala ya Pak? Iya, satu anak itu kalau pembelajaran malu kalau disuruh kan kadang kan dalam permainan kita kan apalagi praktek ya Pak ya. Kan kita harus misalkan kita pelajaran olahraga sepak bola. Kan perempuan juga harus ikut sepak bola ya kan Pak, karena kita kan pelajaran kadang kan dicampur biar biasa imbang antara laki-laki dan perempuannya 5, laki-laki 5. Kadang ada yang nggak mau Pak, itu saya tuh bingung. Kadang saya tuh ya pengennya biar mereka tuh bisa bersatu, biar mereka bisa nyaman lagi dalam pembelajaran. Iya betul. Itu Pak Jai. Iya. Nah, selain itu ya berarti ya Pak, selain tadi yang Pak Tono ceritakan tadi, itu memang sangat luar biasa lah bagi saya, bagi seorang Pak Tono itu luar biasa. Jos, artinya memang kelas 6 itu memang secara fisik, secara perkembangan itu memang lagi apa ya bahasanya kita kan kebunjil. Nah iya, puber. Nah itu yang memang luar biasa dan yang sangat luar biasa lagi kan Pak Tono yang bisa mengatasinya luar biasa. Kira-kira selain itu metode yang tadi Pak Tono itu ada cara lain nggak Pak Tono? Istilah yang sudah pernah Pak? Ya saya dulu pernah mencoba ya Pak agar pembelajarannya itu dapat berkooperasi antara laki-laki dan perempuan. Saya sering memberikan motivasi Pak bahwa dalam pembelajaran kita harus berkolaborasi, apalagi dalam bentuk permainan. Saya sering memberikan motivasi, ya kan, memberikan apalah biar anak itu dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama, Pak. Saya sering hampir saya memotivasi anak setiap kali pembelajaran. Saya pasti memotivasi anak agar anak itu bersemangat, mau bekerja sama, mau berkolaborasi antara laki-laki dan perempuan Pak Jai. Kan kurang kayak gitu. Luar biasa, sangat-sangat istimewa lah Pak Wardono. Dari cerita, dari masalah termasuk metode dan ini yang terbaru. Ini dari tadi Pak Tono nilai 6, kira-kira yang akan diraih lagi sampai angka berapa Pak Tono? Ya, saya sih pengennya ya banyak ya Pak. Saya pengen berada di angka 8 atau 9 Pak. Iya. Kenapa harus 8 Pak? Kenapa nggak 10? Tadi dengan metode yang Bapak ceritakan ke saya itu kan luar biasa Pak. Iya, tapi kan belum tentu metode apa yang kita laksanakan bisa diterima semua murid Pak. Kadang kita ada murid 10 mungkin yang bisa menerima 8, kurang lebih kayak gitu Pak. Ya. Nah dari tadi yang untuk itu kira-kira rencana untuk mencapai tujuan itu bagaimana Pak? Ya mungkin saya akan waktunya ya Pak ya kurang lebih ya nanti saya 2 atau 3 mingguan lah Pak. Saya akan terus memberikan motivasi, saya akan terus memberikan tugas-tugas kepada anak agar mereka sadar dan saya juga akan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran agar menciptakan suasana pembelajaran yang efektif Pak. Iya. Termasuk nanti komitmen terhadap nanti rencana aksinya bagaimana Pak? Nah, ya berarti saya akan melaksanakan apa yang tadi yang sudah saya rencanakan Pak, kayak pengertian, ya Pak. Baik di sekolah, saya kan di sekolah karena saya juga akan
mengabari orang tua untuk Mm-mm. memberikan pengertian Nggih. kepada anaknya agar Nggih. bisa berkolaborasi, agar bisa menciptakan pembelajaran yang efektif, agar tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, Pak. Kira-kira itu nanti Pak Wartono untuk kegiatan itu yang membantu atau minta bantuan siapa, Pak? Ya, di sini kan saya selaku guru mapel ya Pak, pasti saya akan meminta bantuan wali murid juga, wali kelas juga. Nanti saya juga akan minta pada guru mapel yang lain, guru agama, karena mungkin guru agama juga dengan jali-jalinya bisa mendekatkan atau memberikan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan, Pak. Iya, luar biasa untuk Pak Tono. Dari kira-kira Pak nih saya dari sekian tadi dari awal sampai akhir percakapan yang kita laksanakan itu apa Pak yang didapatkan dari percakapan kita Pak kali ini Pak? Yang saya dapatkan jelas Pak, saya mendapatkan solusi dari Bapak, saya mendapatkan saran dari Bapak tentang permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Ya Alhamdulillah, yang penting percakapan kita bermanfaat ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Wartono. Iya Pak. Mudah-mudahan untuk percakapan kita di hari ini Pak Wartono bisa mendapatkan hasil terbaik dari ini, ada solusinya dari percakapan kita, dari tujuan sudah ada Pak, dari identifikasinya, komitmennya, tanggung jawabnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, mensukseskan pendidikan, utamanya pada murid, menuntun murid dengan baik. Selamat, terima kasih Pak Tono, dan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama Pak.